Subun kesuwen, Allah wujudnya saiki. Lu kita ini kan nyembah Allah. Allah wujudnya saiki. Kok ditunda sebenarnya bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demi kian saiki tobat Muharram ini apa? Tobat. Paham ya? Itu ngerti. Global ini balik ya. Kalau surga bukan berarti terus gini. Terus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu punya ono terus. Sing ra ono itu pamahaman, jadi utekem sing ra ono ora kok masalah swarga dan apa. Lha coba surga itu kan bukti ridho Allah. Neraka tuh Allah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak ada. Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Sukhtuwa juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Satul Qadir, ilahi ridhoka matlubi, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah, berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwan. Apa mulang sampean ya kesuwan. Mbok sesuk apa mergawe ya kesuwan. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah, semulang Mustafa Ruhin goblok-goblok nak mau ibadah. Iku kesuwennya ngeten. Engkau mulang ngerugen, kasil mulang itu golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis sono Allah, sono ridane Allah. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi, wis niat terus amal mergo kontraknya sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontraknya Allah terus. Jadi ya misalnya rasido lah ora apa-apa, mulang rugen rasido ora apa-apa, nek duwe rugen rasido ora apa-apa. Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik ra sida tetep ganjaran kok kontrake juga pangeran Allah ya sujud. Sedekah ben durung sida paham. Iku ditulis kita. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga. Dan saat itu juga wujud. Jadi kamane kados kula misalnya kepengen haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengin. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Ya, mulai apa? Ibadah karena saya tahu boleh haji ya ridhani Allah. Sekarang juga ya ridhani Allah. Dari ridhani Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajar, mungkin apa Ruhin nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kapan suka kapan sudako diridhani pangeran kan begitu. Nah zaman ke melarat, ya ono carane diridhani pangeran, sabar ngempet. Mau sono juga, jadi rasa kesusu paham kan? Berarti itu. Itu memang begitu, orang hakikat tuh enggak pernah kesusu. Ini jadi wal akhir demi waktu. Jadi semua waktu itu paket dengan amal. Bukan zaman kiri untuk ridhani Allah lewat jalur sabar. Zaman suka untuk ridhani Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham ya? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal akhir ini paket. Innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi. Illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat. Demi waktu ngenteni soben kan terlambat Pak. Itu nak wae maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumah saku wis cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap kastanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak, cuma ngaji kok enak, dadi mulai koma wis ibadah. Delek-delek kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Enggak apa-apa, menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Emang ada sampean terima sampean, sak kula mawon itu wis biasa. Jadi Gus kok lunga-lunga, enggak terus piye hukumnya itu piye? Lha kalau ada cerita. Ya Arwani top-top Kiai, Kiai Quran top-top Kiai Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak keren. Mau urusan belanja bawa agak keren. Cuma pindah di masjid tadi. Jadi ya berkarya sekali lebih aman. Ini itu apa? Jadi kafe kiai tahu sok enggak ngaji di rumah ben baru. Nah, tapi ketika suasana tidak kondusif. Tidak. Momennya ditambah mertua barang dunia. Tujuh tahun problem. Momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area separah. Abaco tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar.
Dia nggak gaduh bojo, kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone main sampean. Lah nek kenapa mubalek mlepuk, mergo jauh dari arek. Ya, sing ngono tok kuncine. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo gundel kowe riba mek kodok-kodare pangeran ya ibadah, berhasil melalikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Nah, saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora ora pangeran, paham ya? Paham ya wong-wong ora ora pangeran. Dadi intelektual itu kudu tobat. Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di jadi nak goblok ora rasa di syariat. Nek wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok di syariat, di syariat. Wong dari awal Nabi ngendikan dimulai niat, maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hingga nyaman. Lalu kulon merasa ibadah lah. Di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan sholat maka nanti sholat tahbisuhu. Misalnya orang pujian minta ini kayak ini teko, karena kayak ini nak sepuh watak waktu abang imami kok mobil se, bariku derdek teko. Ini dari kanjeng Nabi, wong sing ngenteni imami teko, ini cek sholat terus, nah contoh orang so. Menurut kanjeng Nabi tahu dipraktek mau cara. Kanjeng Nabi itu kalau sholat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah sholat isya sekitar jam 1:30. Yapko sulusul lailil akhir sekitar 1:30. Lalu separuh sahabat sudah turun. Sing Umar menuduh kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus keluar. Nah, malahnya akeh kiai sing gak berburu terus sholat ra wudu mergo hadis iki critane iku. Mereka ya namun, tapi fasallahu alam yatawat. Jare wong fikih, mergo iku lungguh. Lungguh narung geser ora apa. Oh, jare wong fikih lah, ono-ono ae. Suruh itu rapat dengan gaplek-gaplek yang melungker. Kanjeng Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat karena sampean menunggu demi apa? Sholat. Biasanya kita dicatat sedelok. Mereka nunggu terus sholat, mau dicatat mulai mau nganti saya itu. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Mungkin ya tahu melarat nganti saiki. Artinya saat kita melarat kan dia niat, aku nak sugih pe sedekah, aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerian terus gue sabar ya ibadah. Sehingga orang kemerungsung aku ibadah ngenteni sudah. Begitu juga yang ingin haji. Ditafsir apa haji. Tapi ketika dia ingin sudah tulis ganjaran, meskipun takdirnya dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan, bertransaksi dengan Tuhan. Jika disebut Quran yastarun itu transaksi. Inna wa astara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini sing asli dawuh Nabi ora dawuh mubalek. Ngeleng-ngeleng ini ilmunya ulama bukan mubalek, harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran inna wa astara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madem di badok ibu sujud, dua lesan ibu mulang, mertua dua lesan yang gue ngandani mantu ibu takzim mertua, semoga dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat, desainnya untuk apa? Ya desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan, potensinya saja baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi, ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-melarat. Wes melarat ngenes deh. Udah ditonggo juga lo mau ngenes deh. Wes melarat ditonggo apa? Juga. Terus matur ya Rasulullah, enggak ada ahli dusur bil ambal. Tiang-tiang suga nu nak moro puji-puji kok gue dunya belum sedekah. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wes ngoten piyambake nggih salat nggih poso. Posone nggih kados kita, salate kados kita. Tapi waya tasaddaku nabi fuduli amalihim, tapi mereka punya kelebihan iso napa sedekah.
Jadi kamane wong melarat iki menes. Duwe rival soleh ditandingnya angel. Muga salate padha. Mulane wong melarat ku seneng nek wong sugih ra poso, unggul aku. Wong soleh melarat nek disaiki soleh sugih ya gak trimo. Rahmatan wong ten. Lha iku zaman Nabi ora trimo. Dadi kan terus sowan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula duwe tangga soleh, salate kados kita, pasane kados kita, cuma wae tatur baguna digunduli. Mereka keunggulannya bisa sedekah menjadi duit. Sekarang Kanjeng Nabi itu ngendikan apa perlu ala adlukum, apa perlu kamu saya tunjukkan sesuatu yang kamu bisa sedekah dengan yang kamu miliki. Ya Rasulullah. Itu pertama yang dihitung Nabi itu fi kulli sulama minan sedekah. Setiap sel atau organ atau ros-rosan manusia ini dihitung apa? Sedekah. Itu kan luar biasa. Jadi yang dihitung itu yang fisik, anfusahum. Fisik kita ini sedekah. Itu yang paham itu orang-orang hakikat. Yang paham itu orang-orang apa? Hakikat. Orang hakikat ini cerita ilmu kelas tinggi, tapi tak terang lebih lucu banget, ben paham. Sistem wujud kita, kasus ini bahak wujud. Saya itu dalam penanggalan orang tua saya itu lahir 1970. Makanya tahun baru Muharram ini bagi saya spesial karena saya pas umur 40. Nak waras-waras, nak orang waras jadi paling waras. Ya ini rawan sampai malah kayak apa? Kalau dalam teori ilmu hakikat, sebelum tahun 70 berarti status saya kan ala Adam tidak ada. Memang tidak ada itu punya positif tidak maksiat. Nggih, jenenge ora ana penyelingkuhi sapa, pengorupseni apa, kurang ajar ambek sapa jenenge ora ana. Ketika Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Nah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja dengan kita wujud itu nyekseni. Ternyata langit bumi digawe Allah. Allah yang gawe aku, Allah yang menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhog kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mergo umpama ning neraka selawase pangeran yo ana salahe. Iku mau misal hadis qudsi, sak bedik-bedike wong misale umure 100 tahun maksiate ra 100 tahun. Lah kok disiksa luwih 100 tahun ya pangeran napa go? Mulane pangeran nyiksa yo ana batese wong maksiate wong yo ana batese. Tapi diwale iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayi taat nganti mate, dilebokno pangeran swarga. Kowe ros bab mlebu swarga. Jare wong iku nggih ngertos Gusti mesti kula taat ra maksiat sak umur-umur. Iya, tapi ning swarga 80 tahun wae nek taat 80 tahun rian. Ya ya nak maksiat iku 80 tahun, nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun kok swargane yo 80 tahun. Yo kene neraka ae, nek engko bar 80 tahun tak pindah ning neraka untuk atem 80 tahun. Mboten Gusti pendapat kula ralat, kula mlebu swarga krana fadhole jenengan. Lah anak iku abadi fadholku. Mana awak kena apa ning swarga kok abadi. Mergo fadhole Allah lan Kanjeng Nabi ngendikan tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah, juga tidak engkau ya Rasulullah, wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya, kecuali dikasih rahmat Allah. Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk surga tanpa ngamal, modal fadlnya pengen. Tapi orang hakikat cara baca jelas, nak krono ngamal ada durasinya, ada apa? Durasinya, dan itu batas amal kita 80 tahun. 80 tahunnya Mustafa Umat Soleh ya lagi. Dia tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan, meh mate, tua ini terus malah mau birang tahun, paham no? Terus semuanya cek umat-umatan orang stabil. Nyatanya orang-orang cerita ning swarga, pas saat dapat swarga, eling ra stabil dapat neraka kan ya mboten enten. Ya ora dikocok mbek pangeran ya. Nah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mergo mlebu swarga krana fadhole Allah. Sementara fadhole Allah abadalah selamanya. Paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah karena dengan wujud kita bersaksi. Mulane Kanjeng Nabi bersaksi terus. Lho nek wong saleh-saleh pas-pasan kok sampean eling pangeran kan pendak salat, pendak tawaf. Nah Kanjeng Nabi boten.
Pagi Nabi semua organ tubuhnya itu tidak eling pengiran. Perkara mangan itu barang sepele dengan aman. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan dia baca Alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca Bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa, Nabi juga bilang Alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Semua sistem tubuh kita butuh makan, baca Bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adza, piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi Alhamdulillahilladzi azhabanil adza wa afani. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi nopo? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sama tidak usah ngeluh dengan fisik yang sekarang tidak usah ngeluh. Nah aku ganteng ya syukur paling ganteng. Nah elek alhamdulillah potensi zina saya rendah. Mergo ora ono sing minat. Paham ya? Nah jabat ya sing syukur mergo iso amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nah ora jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Berarti semua harus kita syukuri. Atas kula nu kiye cilik ya syukur, kiye gede syukur, sampeyan bubar ya syukur mawon. Pokoke kula niku ndonga be pangeran, angger pangerane ora sing bubar ngoten kula santai mawon. Terus Nabi menyebut lagi yang disebut Nabi itu hal kecil. Wa imatatul azam minatorik sedekah. Kue kono kotoran atau ada riduri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga nopo ibadah. Itu yang luar biasa. Nabi akhirnya ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut wa fi buti ahadikum sedekah. Dalam organ tubuh kamu itu juga sedekah. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi syahwatnya kemudian dia dapat pahala? Urusan syahwat masa untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alaisa law wada'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Nah dekne salah letak iku kan yo dosa. Mane bujum sok ben kabeh masuk elek-elek langsung ben ahli swarga kabeh. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikeki sing wedok paham. Minimal ada durasi sekian jam dekne ora kuat zina. Dan itu prestasinya sing wis makanya dari Nabi api-api wong wedok sing lanang mari doyan terus berarti diterusno kena elek-elek wong wedok repot. Nabi itu lu bukan apa karena Nabi ngertine Nabi lho kawin yo tarku zina kawin model saiki ra engke-engkean ngertine Nabi nek jenenge nikah ya ghadulil basar wa ahsanul farj. Istilah aslinya Nabi tentang nikah itu ghadulil basar wa ahsanul farj. Saiki ono istilah macam-macam. Bentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Engko sok ben tua ben anak ana sing rumah. Pakaian teori. Sing ora anak kowe nganti tuwek sapa? Sing ora anak saleh sapa? Malah do arep mati ni bapak ya pirang. Kowe wong suka kakean teori, suka kakean apa? Ada anak kan enak anak tuwek terus sing rumah. Engko zaman sugih wali wong tuamu, paling nasib pun barang ngene iku padha. Lan apa? Paham ya? Iki ben sampean ngertos. Dengan teori ini maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi. Paham ya? Jadi ridho Allah itu sudah ada sekarang dan itu nanti dijelmakan surga. Suhtullah sudah ada sekarang tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang, mulai zaman azali sampai sekarang wujud. Kalau Allah itu wujudnya sekarang tentu ada ridhonya juga sekarang, ada suhtulnya juga sekarang. Jadi kalau nunggu nanti terlambat. Nah itu orang hakikat bilang lau asyraka laka nurul basirati la ra'aita akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaiha. Andai kan nur basirah kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat subtuwah ya sekarang, melihat ridho Allah ya napa? Sekarang enggak usah nanti. Akhirnya kita nyaman. Mulanya oleh sahabat ketika dia di Azerbaijan ditanya, apa kamu tidak kangen Mekah, yang kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhat, Mekah sudah milik orang Islam. Kenapa kamu tidak kembali ke Mekah? Dia jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tawaf. Itu ya golek ridane pangeran. Aku ning kene nyebarno Islam, ya golek ridane pangeran. Aku ning kene wae. Jika orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik per menit, tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu, ruang saleh sholat itu naik di masjid. Tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh, yang disebut fikuli sulama minanas sudah. Kue iso kok masjid itu mergo sikilem normal, ora setruk. Kue iso melaku mergo bar mangan. Berarti sing dadekno kowe ning masjid apa? Sistem perut kamu normal, sehingga ada energi. Sistem kaki kamu normal, sehingga bisa jalan ke masjid. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasul. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu minanas sudah.
Jadi sebetulnya dengan ikut mulai kula nganggep sampeyan niku yo ora wong sepele. Kalau pantas itu anggap paling kayak kulo. Gara-gara ini sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampean, yang meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu sudah wali. Cuma tingkat sahaja Anda terhadap Allah ini yang rendah, sehingga kawangannya yang mau onggokan daging sing kluyar-kluyur ngono ae, paham ya? Iku ora kasus sampean, ora kasus kulo, paham ya? Paham. Itu kasus yang sampean alami, tidak kasus saya. Nah, kulo ora melok-melok, paham ya? Aku juga sampai jadi kawula sing model ngoten tahu bilang misari napa dalek. Jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid, kita tawaf di Ka'bah, kita wukuf di Arafah, itu akumulasi dari sekian puluh tahun, dari sekian sistem syaraf kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa. Sehingga harusnya terhitung mulai itu, paham ya, terhitung mulai. Sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah, karena khotwatin yaktuha ilal masajid, langkah sing moro masjid ya dadekno ibadah.